Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemerolehan bahasa anak. Materi ini akan disampaikan oleh kelompok 8 yang beranggotakan Siti Aisyah Hasibuan, Fadilah Yulian, dan saya sendiri yaitu Poppy Syafina Fitri. Materi pertama akan disampaikan oleh saya. Materi tersebut adalah mengenai definisi dari pemerolehan bahasa. Nah, proses pemerolehan dan penguasaan bahasa anak-anak merupakan suatu perkara yang rencana dan cukup menakjubkan bagi para penyelidik dalam bidang psikolinguistik. Bagaimana manusia memperoleh bahasa merupakan satu isu yang amat mengagumkan dan sukar dibuktikan. Berbagai teori dari bidang disiplin bahasa yaitu language acquisition. Nah, perkembangan bahasa anak pula bermaksud memperoleh bahasa ibu anak-anak berkenaan. Pemerolehan bahasa merupakan proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata-kata untuk pemahaman dan komunikasi. Kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan seperti sinkastis, fonetik, dan kosakata yang luas. Bahasa yang diperoleh bisa berupa vokal seperti pada bahasa lisan maupun seperti bahasa isyarat. Pemerolehan bahasa biasanya merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibu mereka, dan bukan pemerolehan bahasa kedua yang mengkaji pemerolehan bahasa tambahan oleh anak-anak atau orang dewasa. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Fadilah Yulian. Kepadanya kami persilahkan. Pada perkembangan selanjutnya, anak akan bertindak tanpa berbicara. Apabila hal ini terjadi, maka anak telah mampu menginternalisasi percakapan egosentris, yaitu berdasarkan sudut pandang sendiri, ke dalam percakapan di dalam diri sendiri. Anak yang banyak melakukan kegiatan berbicara pada diri sendiri, yang dilanjutkan berbicara di dalam diri sendiri, lebih memiliki kemampuan sosial daripada anak yang pada fase pra-prasional kurang melakukan kegiatan tersebut. Anak-anak sejak lahir dibekali tata bahasa universal, yaitu kepekaan otak terhadap ciri-ciri mendasar yang berlaku umum untuk segala macam bahasa, seperti kata benda dan kata kerja, subjek dan objek, serta kalimat negatif. Bertahun-tahun kemudian, para ahli bahasa dan para psikolinguistik, yaitu peneliti yang mempelajari psikologi bahasa, berhasil mengumpulkan banyak bukti yang mendukung anggapan Chomsky berikut. Yang pertama yaitu anak dari berbagai budaya mengalami tahap perkembangan bahasa serupa. Sebagai contoh, mereka sering menyusun kalimat negatif dengan membubuhkan kata-kata not atau no pada awal atau akhir kalimat. Yang kedua, anak-anak menggunakan kata-kata dalam susunan yang tak digunakan oleh orang dewasa. Mereka menyingkat kalimat orang tuanya. Mereka juga membuat kekeliruan yang lucu dan tak dilakukan oleh orang dewasa. Kekeliruan seperti ini yang oleh para ahli bahasa disebut overregulasi, tidak terjadi secara acak. Semuanya menunjukkan bahwa anak mampu memahami peraturan tata bahasa dan mereka sekedar mengonvergeneralisasikannya. Kemudian yang ketiga, orang tua tidak secara konsisten memperbaiki kekeliruan tata bahasa anak. Meskipun demikian, anak-anak tetap belajar bicara dan memberi isyarat dengan benar. Penjelasan tenang penguasaan bahasa mengasumsikan adanya reward bagi anak bila menggunakan kata-kata secara benar, dan sebaliknya punishment bila keliru. Akan tetapi, biasanya orang tua tidak menghentikan ucapan anaknya yang berbicara keliru, selama ia masih dapat memahami apa yang sebenarnya ingin dikatakannya. Kemudian yang keempat, anak-anak yang tidak terbiasa dengan bahasa orang dewasa akan menemukan bahasa mereka sendiri.
Anak-anak tunarungu yang tidak pernah mendengar bahasa baku, baik yang diucapkan maupun yang diisyaratkan, menciptakan isyarat mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu bayi berusia 7 bulan dapat menyimpulkan tata bahasa sederhana melalui serangkaian bunyi. Bila bayi berkali-kali dihadapkan pada bahasa buatan yang menggunakan pola A, B, A, misalnya ga 3, sampai mereka menjadi bosan, bayi itu kemudian akan lebih memilih kalimat yang baru, yaitu berpola A, B, B, misalnya wo, fe, fe. Bagi banyak peneliti, tanggapan bayi seperti itu mengindikasikan bahwa bayi mampu mengenali perbedaan pola yang berlainan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa salam, di sini saya Siti Aisyah Hasibuan dengan ujung NIM 02 sebagai pemateri ketiga yang insya Allah akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa anak kedua atau lingkungan. Jadi pemerolehan bahasa anak kedua terjadi jika seseorang memperoleh bahasa setelah menguasai bahasa pertama, dan juga merupakan suatu proses seseorang untuk mengembangkan keterampilan bahasa kedua atau bahasa asing. Jadi bahasa pertama itu kan misalnya ketika anak mengatakan ibu, ayah, tante dan sebagainya, dan tentunya kan dalam hal ini terjadi proses pengembangan keterampilan ataupun bahasa kedua, misalnya seperti kayak ibu mau kemana, terus juga ayah lagi baca koran gitu dan sebagai hal. Intinya bahasa kedua di sini itu maksudnya yaitu merupakan pengembangan ataupun keterampilan dari bahasa pertama. Dan lingkungan bahasa sangat penting bagi seseorang pelajar untuk dapat berhasil dalam mempelajari bahasa baru atau bahasa kedua. Jadi bahasa kedua ini merupakan suatu proses pembelajaran bagi si anak gitu. Bagaimana dia bisa mengembangkan kata-kata ataupun kalimat dari kata pertama ke kata selanjutnya. Misalnya kan kayak tadi ibu memasak gitu, terus juga saya mau minum gitu. Jadi itu kan merupakan suatu pengembangan bahasa yang terjadi pada anak usia dini.